Ya, lanjutkan ya. Yang lain jangan pergi. Masih 6, masih 6. Yang lain jangan makan dulu. Masih 7 partisipannya. Ayo kembali lagi. Ini memperpanjang waktu saja. Janet, sudah bergabung karena kamu yang nanya? Ya, Bu. Ayo Janet. Nah, yang lain dengarkan. Nah, Janet udah, yang lain juga ikut dengarkan ya. Ada hubungannya kah? Nah, tadi DNID akhirnya kembali ke Indonesia tahun 1950 karena Indonesia pada waktu itu demokrasi liberal. Paham apapun boleh. Orang liberal kok bebas. Nah, masyarakat Indonesia yang tidak suka ke komunis akhirnya protes ke Soekarno. Bung, komunis loh. Kata Soekarno. Aidit dan kawan-kawan akan membangun bersama. Dia akan memperbaiki diri. Masih protes? Soekarno bilang, Tuhan aja maha pemaaf, masa seorang rakyat Indonesia tidak memaafkan? Akhirnya Aidit boleh masuk. Lolita sama beli itu. Nah, Bu, IPA 6, emang sebelumnya? Tadu, sebelum Ibu lupa. IPA 6, jadi ada jargon dari dari komunis, revolusi belum berakhir. Tahun 48, revolusi gagal karena terbunuhnya Musso. Belum bisa menegakkan Republik Komunis Soviet. Nah, si Aidit pun memang masih tetap bercita-cita akan mendirikan republik yang bernuansakan komunis. Nah, Soekarno memperbolehkan karena toh dulu-dulunya komunis melawan Belanda. Karena pemerintahan Indonesia belum ada kan ya. Kemudian dia mau memperbaiki diri, ya boleh saja. Akhirnya apa yang terjadi? Aidit mempropagandakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa nanti kalau PKI yang muncul sebagai terdepan, seluruh rakyat Indonesia, petani buruh akan sejahtera. Kenapa? Karena alam Indonesia, sawah Indonesia itu milik kolektivitas, milik umum. Nanti akan saya bagi-bagikan untuk dipekerjakan bebas oleh kamu. Tertarik nggak masyarakat Indonesia yang pada waktu itu 80% miskin? Tertarik. Karena propagandanya sangat bagus. Dan tahun 1955 diadakanlah pemilu. Apa hasilnya? PKI menang keempat. PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Duduklah mereka dalam perwakilan. Karena PKI menang, oleh Soekarno disuruh kerja. Kerjanya apa? DPR gotong royong yang berasaskan NAS. Pernah dengar? NAS? Lanjutkan. Nasakom. Nasionalis itu PNI-nya, agamanya NU Masyuminya, komunisnya PKI. Kenapa? Tadi siapa yang bertanya? Apa? 4 besar. Nah, menang 4 besar. Karena rakyat kan banyak 80%. Damage kita pada 80. Power. Gimana? Tadi Tamim yang tanya ya? Gimana pertanyaannya? Ibu kurang jelas. Hai. Yang berbicara tadi mana kok hilang? Tadi tanya apa? Nah, Tamim, teruskan pertanyaannya. Kamu mah kalau diem. Dah, ntar sambil nanti tanya lagi. Jadi menang 4 besar nih. Menang 4 besar nih. Nah, akhirnya kenapa? Ada yang nanya, loh Soekarno kok berpihak pada PKI? Bukan berpihak, karena dia menang, otomatis diberi pekerjaan, disatukan dalam wadah yang dikenal dengan nama Nasakom. Sejak itulah PKI legal di Indonesia, karena ada Nasakom. Jadi, kemudian mengadakan pemberontakan lagi. Betul, karena mereka punya cita-cita. Mereka harus di depan. Kalau kemarin musuhnya Belanda, sekarang kan dia harus di depan. Dia harus menggulingkan Soekarno, si pemerintahan yang resmi. Harus dialah yang menjadi pemimpin. Jelas? Jelas. Jelasnya bukan paksaan ya. Jadi kalau kurang jelas, tanyain lagi.
Jadi kalau tadi pertanyaan Janet, adakah korelasi hubungan? Ada, Net. Karena yang 45 belum berhasil, di ke-65-in. 65 belum berhasil, amit-amit kalau sekarang mau masih tetap ada. Jangan tertarik. Bu, aku mau nanya dong. Sok, kumaha apa pertanyaannya? Tadi Ibu bilang di pemilu itu PKI menang 4 besar. Nah, untuk gabung jadi kayak DPR itu harus 5 besar atau ada 5 besar atau 6 besar atau cukup 4 besar? Gini. Jadi pada masa itu bagaimana banyaknya suara yang masuk ya. Jadi kalau 4 besar itu kan hampir dari setengahnya. Jadi dia bisa ikut karena dia masuk. Perhitungannya Ibu lupa, pada waktu itu harus 600 suara. Nah, kalau 4 besar dia bisa menduduki ke berapa dalam perhitungan, pokoknya dia bisa masuk dalam 4 besar. Jadi nanti perhitungannya nanti kalau seperti pemilu, berapa jumlahnya ditambah berapa. Tapi dia memenuhi syarat. Karena banyak sekali partai, Neng. Partai pada waktu itu, dengarkan, ada kurang lebih 200 partai pada waktu itu. Ingat maklumat pemerintah nomor 10 tanggal 3 November? Yang tadinya 1 partai berubah menjadi 200 partai kan ya? Karena demokrasi. Nah, kamu bandingkan. Ini PKI keempat. Padahal ada ratusan partai. Otomatis dong dia bisa punya kedudukan, ya enggak? Dari sekian banyak rakyat yang memilih, ada dong dia punya kursi. Gitu, Naila. Oke, Bu. Ya. Kasih. Jadi kalau nggak salah yang bisa duduk itu sampai 10 partai besar. Yang punya suara ya, sampai 10 pada waktu itu ya. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Aku mau nanya, Bu. Siapa dulu? Siapa? Fania. Aku Fadia. Gimana Fadia? Fadia gimana? Jadi kan itu udah di Nasakom, dia udah 4 besar dan dia udah legal. Berarti kan dia masih mau memimpin sendiri kan. Nah itu terus? Dia mempengaruhi rakyat Indonesia gimana? Mempengaruhinya bagaimana lagi gitu berhasil ya? Oke, ya. Ya walaupun terputus-putus, Ibu bisa menangkap pertanyaan kamu. Kan dia 4 partai besar tuh. Bagaimana lagi dia cara mempengaruhinya gitu kan ya? Nih, komunis walaupun nanti akhirnya memang banyak yang tidak terpengaruh ya, karena terutama angkatan darat sama sekali tidak terpengaruh. Dengarkan, bagaimana caranya dia mempengaruhi. Dia itu mencari massa yang banyak, terutama orang-orang yang tidak memiliki penghasilan. Inilah yang dibuai oleh dia dengan janji-janji. Nah, bahasanya dari PKI itu sangat sederhana, mudah dimengerti bagi orang yang kuat, yang tidak kuat iman. Contoh. Dengarkan dulu ya. Neng, Ibu cerita lagi. Fadia, kamu bisa menyimpulkan, oh begitu ya caranya PKI. Pantas orang mudah terbujuk rayu. Makanya kamu hati-hati. Kalau Irfan ngomong manis, jangan sampai terbujuk rayu. Ya, takutnya sesat. Kita lihat. Kok mau-maunya sih bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia yang mana? Bangsa Indonesia golongan yang tidak berpendidikan. Yang mau dikelabui. Contoh, dia lari ke orang-orang yang berpendidikan mahasiswa. Ada satu masa di Indonesia yang dikenal dengan nama, peristiwa itu dikenal dengan nama heboh Pancasila. Heboh. Jadi heboh itu bukan WM Sekel aja yang heboh, tapi Pancasila pernah heboh. 17 Agustus 60. Kita sedang memperingati hari kemerdekaan ke-15, karena 60. Soekarno sedang berapi-api berpidato. Selalu didampingi oleh Aidit. Percaya sekali Soekarno ke Aidit, karena Aidit selalu mendukung Soekarno. Nah, akhirnya ketika Soekarno selesai berbicara, duduk, Aidit langsung nyolek pundaknya Pak Karno. Mas, dia tidak nyebutnya Bang, karena dia akrab sekali. Saya ingin bicara, Anda tidak ada waktu bicara. Dalam protokoler, tidak ada Anda kesempatan bicara. Saya ingin bicara tentang Pancasila. Kalau dengar kata Pancasila,
dadanya Soekarno menggelegak. Boleh. Akhirnya diberi kesempatan tuh si Aidit ngomong. Nah, anggap Ibu Aidit, kamu nerima apa adanya kata-kata Ibu ya. Jawab ya dan tidak, terserah kamu. Anggaplah Ibu Aidit, kamu masak pada waktu itu 17 Agustus 60 ya. Saudara-saudara, saya akan berbicara tentang Pancasila. Riuh mereka. Karena mereka sedang bangga-bangganya dengan Pancasila. Nah, kemudian, singkat cerita, Aidit tanya, Pancasila alat pemersatu ya? Betul. Indonesia bersatu karena satu filosofi, satu falsafah, yaitu Pancasila. Tanya lagi Aidit. Pancasila sebagai alat pemersatu ya? Ya, tepuk tangan, sorak-sorai gembira. Ya, ini ke golongan terdidik. Anggaplah kamu terserah. Kamu nanti memposisikan di golongan terdidik atau golongan yang tidak berpendidikan. Nah, tanya, Indonesia sudah bersatu? Jawab, sudah, dengan riang gembiranya. Oke, jeda sedikit untuk menerkam mangsanya si Aidit. Kalau Indonesia sudah bersatu, perlu nggak tuh alatnya? Kalau nggak apa, Bu? Nah, Ibu lagi tidak konsentrasi, apalagi si Rizky. Rizky, Ibu sampai fokusnya ke Rizky karena rambutnya digoyang-goyang terus. Ibu ulangi lagi ya, Ibu ulangi lagi ya. Aidit bicara tentang Pancasila. Dia tanya, Pancasila sebagai alat pemersatu. Iya, orang-orang menyetujui Pancasila sebagai alat pemersatu. Indonesia sudah bersatu? Iya, mereka mengamini, mereka senang karena kita sudah bersatu dengan satu falsafah Pancasila. Dah, jeda dikit. Konsentrasi. Ditanya lagi. Indonesia sudah bersatu. Perlu enggak alatnya? Perlu, karena kamu orang terdidik. Nah, kalau orang-orang pada waktu itu yang terkesima, oh iya ya, nggak perlu. Lawang alatnya juga, lawang kita udah bersatu, ya udah alatnya dadah. Nah, inginnya si Aidit langsung, orang itu ngomongnya nggak perlu. Tapi ternyata kamu sudah hidup pada waktu itu. Karena mereka menganggap masih perlu. Akhirnya heboh Pancasila. Si podium kemudian dilemparin batu. Aidit dengan Soekarno segera dilarikan untuk diamankan. Nah, bahasanya sederhana kan ya? Pancasila alat pemersatu. Indonesia bersatu. Ya sudah, alatnya nggak perlu. Itu keinginan Aidit. Untungnya orang-orang pada waktu itu sepintar anak 12 IPA 6 ngomong masih perlu. Paham? Paham. Kenapa? Yang DNA Aidit ke Cina waktu itu gara-gara itu atau ada masalah? Enggak. DNA Aidit ke Cina itu kan gara-gara digempur. Itu yang namanya PKI Madiun. Dia ikut serta di dalamnya mengacau. Tapi ketika Amir Syarifuddin dipenjarakan, Musso ditembak mati, nah ini bisa melarikan diri. Tujuannya masih kan? Revolusi belum berakhir kan? Jadi sampai lagi di Indonesia, cita-cita tetap ditegakkan, negeri Indonesia harus menjadi negara komunis. Ada 4.000 nih. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Kamu mah nggak jadi-jadi aja. Gimana pertanyaannya? Giliran Ibu nanya, kamu diam lagi ah. Hai, yang bertanya jangan nyumput. Bu, Mim, kamu bertanya. Sok nanya, Mim. Ntar kalau nggak nanya, Ibu omongin ke Pak Undang. Dia nanya. Enggak, Bu. Itu suara abang lagi ngomong. Oh. Ya udah tuh matikan dulu. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Sekarang Ibu ceritakan sedikit lagi. Boleh ini cerita. Mungkin akan menjadi pengantar tidur kalian karena hampir jam 12 ya. Yang namanya komunis, yang namanya Marxis, yang namanya sosialis, menginginkan rakyat hidup bebas. Tanpa pengendali, tanpa ada tekanan, tanpa ada aturan. Makanya kamu pernah dengar nggak? Marxis, sosialis, komunis kadang mengarah kepada anarkis.
Ulang lagi ya. Marxis, sosialis, komunis, akhirnya mengarah kepada Agama. ateis. Betul. Kenapa? Dengarkan. Sosialis menginginkan rakyat hidup dengan kebebasan tanpa aturan. Marxis menginginkan golongan yang diatur itu akan bebas nantinya. Nah, maksudnya masyarakat tanpa aturan apa? Karl Marx pernah mengatakan, manusia yang berpikir tentang adanya Tuhan adalah manusia bodoh. Kenapa? Tuhan hanya menghalangi kita bekerja. Selalu ada aturan, kan agama? Nah, makanya sosialis, komunis, Marxis kadang tidak mengenal Tuhan. Tuhan hanya ganggu jalannya mereka. Astagfirullah. Makanya jangan mau apapun paham itu komunis menghalalkan segala cara. Pias nih Bu. Tuh, paham kan? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu kalian semua. Nggak boleh gitu. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, Ibu mau cerita dikit. Jadi yang namanya komunis itu, sosialis itu, Marxis itu hanya mengajarkan kebendaan, materialisme. Jadi kalau kamu percaya bendanya itu ada, ya ada wujudnya. Contoh, bagaimana caranya orang-orang komunis mengkomuniskan Indonesia? Banyak cara ya, tapi salah satu caranya salah satu caranya itu mencari orang-orang yang tidak punya. Katanya kemiskinan bisa mengarahkan kepada komunis kalau tidak kuat iman. Kedua, ke anak-anak yang masih pure, masih murni. Ini akan mudah merasuk komunis, merasuk materialis. Contoh Irfan. Bangsa Indonesia 80% pada waktu itu adalah hidup dalam kemiskinan. Akhirnya didata banyak sekali mereka yang tidak pernah menikmati rasanya nasi. Yang mereka dapati apa? Nasi aking. Pernah dengar nasi aking? Wahyu, kamu makan nggak habis, dibuang. Sama orang diambil, dicuci, dijemur. Besok itu akan diolah. Itu nasi aking. Dan orang Indonesia pada waktu banyak. Inilah sasaran komunis. Inilah yang katanya bisa ditarik oleh komunis. Nah, dia masuk ke sekolah dasar, kelas 1 SD, yang otaknya masih murni. Ini mungkin bisa dikekomuniskan. Diajarkan tentang kebendaan, kita tolak tentang ketuhanan. Nah, ditanyalah anak-anak itu, kamu sudah makan? Sudah. Makan apa? Makan nasi. Nasinya beras Cianjur? Bukan, tapi nasi aking. Oke, kamu mau roti? Anak-anak pada waktu itu, Neng, nggak secantik, nggak secakep, nggak segagah kamu, nggak sesehat kamu. Rambutnya itu nggak ada yang subur kayak rambutnya si Rizky, Muhammad Rizky. Karena gizinya kurang. Nah, ditawarin, mau roti, hal yang istimewa sekali itu roti Agiza bagi mereka, Sabiha. Mau. Nah, akhirnya minta dong ke Allah. Kan kamu punya Allah. Masuk akal ya? Minta dong ke Allah. Nah, yang namanya anak masih murni, ayo kita sama-sama minta roti ke Gusti Allah. Tutup matanya. Tutup matanya. Tengadahkan tangannya. Tengadahkan tangannya. Gusti Allah minta roti. Buka. Buka. Lihat di meja kamu. Ada roti? Nggak ada. Ditanya lagi. Ada Gusti Allah? Nggak bisa jawab. Nah, nggak dipersoalkan. Kita lagi. Kamu sekarang minta roti ke Om. Matanya tutup lagi. Nah, tengadah lagi. Om minta roti. Ketika dia lagi, Om minta roti, langsung cek rotinya di meja. Buka. Buka. Ada roti? Ada, mereka senang. Udah nggak kepikiran. Karena mereka mendapatkan roti. Nah, ditanya oleh golongan komunis itu. Ada Tuhan, ada Om. Anak kecil langsung, ada Om, ada rotinya. Jadi yang diajarkan apa? Materialismenya, bendanya ada, itulah yang difikirkan. Yang di awang-awang nggak usah. Sederhana kan bahasanya?
Nah, itulah yang membujuk manis. Itu hanya beberapa ya, masih banyak strategi, mereka pinter. Makanya kenapa mereka bisa menang. Dan masih sampai umpamanya amit-amit, sekarang masih bisa merasuki bangsa apapun di dunia, karena bahasa mereka bahasanya bagus. Jadi kalau ada bahasa bagus, dicerna dulu. Dah? Paham? Tentang komunis, bagaimana ajarannya? Tapi kalau ada bujuk rayu, jangan ya. Kenapa? Siapa mau tanya tadi? Kan tadi kata Ibu, saya Bu Adit, Bu. Nah, Adit tadi kenapa, Saya Adit? mau nanya, Bu. Nah. Kan tadi kata Ibu, komunisme itu erat kaitannya sama ateisme. Nah, terus Erat, kenapa ada Partai kaitannya. Syarikat Islam ya? Iya. Terus kenapa ada Partai Syarikat Islam? Kenapa ada Partai Syarikat Islam yang berhaluan komunis, Bu? Sip. Pintar pertanyaannya, Adit. Nah, kan. Jadi sebenarnya tidak semua si komunis itu semuanya ke ateis, tapi menjurus ke ateis. Kaitannya sekarang dengan syarikat Islam. Adit, Semaun, Nyono, sebelum ke ISDV, mereka adalah orang syarikat Islam. Jadi bukan syarikat Islamnya yang salah kemudian akhirnya tertarik pada ateis, karena mereka udah ada di dalamnya. Nah, mereka ada di dalamnya, mereka dikenalkan oleh Snevely tentang kemakmuran bersama, tentang kesejahteraan bersama, tentang masyarakat tanpa kelas, nggak ada perbedaan kasta, mereka tertarik. Walaupun yang namanya 3 ajaran itu nanti mengarahnya ke ateis. Nah, kemudian akhirnya dia masuk ke partai yang besar, Syarikat Islam. Syarikat Islam memperbolehkan anggotanya masuk dengan syarat mudah. Masuk hanya agama Islam saja boleh. Nah, kenapa kok Syarikat Islam sampai ada komunisnya? Kamu lihat, akhirnya tahun 1923 pecah kan mereka. Udah ada ya, oh ini teman kita berbau komunis nih, berbau ateis nih. Makanya adalah SI merah dan SI putih. SI putih Syarikat Islam yang benar-benar ajaran Islam yang ditegakkan. Sedangkan SI merah adalah orang-orang yang berhaluan kiri. Gitu, Dit. Ya. Jadi sudah ada bercokol dulu mereka di Syarikat Islam. Bisa? Ya. Dengarkan dulu. Dan Syarikat Islam dan kelompok-kelompok lainnya dulu juga punya perserikatan buruh. Dan si perserikatan buruh biasanya lebih tertarik ke komunisnya. Gitu. Ya, jadi ingat pada waktu itu bukannya untuk menyerang Indonesia ya waktu tahun 1926 ya, tapi menyerang Belanda. Makanya nanti Soekarno sulit sekali ketika masyarakat bubarkan PKI, Bung. Sulit bagi Soekarno. Karena dalam sejarahnya mereka juga mengusir Belanda. Gitu. Makanya akhirnya digerus oleh Soeharto dalam TAP MPR nomor 25, MPR 66. PKI dilarang di Indonesia. Nah, Neng Kang, bagus pertanyaannya. Akhirnya kita nggak capek karena banyak pertanyaan. Sekarang udah jam 12. IPA 6, Ibu akan tutup. Karena Ibu juga harus ke sekolah, hari ini harus ada yang ditandatangani. Jadi, minggu depan kita ketemu tidak di Zoom, tapi di Google Classroom saja ya. TTS harus sudah bisa masuk. Tadi Ibu hanya lihat beberapa orang yang baru masuk. Ada temanmu yang baik, sudah dari hari pertama mereka sudah bisa mengerjakan. Minggu depan kita ketemu di Google Classroom, karena kalau Ibu Zoom, Google Meet, pasti kamu akan teriak-teriak kuota bu, setiap orang, setiap guru ngelakuin Zoom, ngelakuin Google Meet. Jadi 2 minggu yang akan datang, Ibu akan menerangkan DITII. Ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada post-test dong? Ibu. Nggak apa-apa ya, nggak ada post-test ya, maafkan Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Sampai minggu depan, sampai 2 minggu yang akan datang. Sibuk. Dadah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu.
Itu tangan. Absen jangan lupa absen jangan lupa. Bahu. Bahu kanan. Udah pun. Ini nanti bilang aja, guys.